Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Ahab dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya semester 3. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami, yaitu mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Soal yang pertama yaitu Islam sebagai agama yang benar dari Allah Subhanahu wa taala tersebar dengan cepat atas izinnya dan atas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam diterima masif secara besar-besaran di seluruh dunia. Tidak kurang dari 2/3 penduduk bumi adalah muslim. Islam tersebar dengan perjuangan sahabat dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di berbagai daerah. Coba sebutkan kapan pertama kali Islam datang ke Asia Tenggara dan kapan Islamisasi secara besar-besaran atau intens terjadi, dan jelaskan. Jawapan dari saya yaitu Islam masuk ke Asia Tenggara dimulai pada abad ke-7 Masehi. Islamisasi di Asia Tenggara dimulai dari Islamisasi di Nusantara, khususnya wilayah Semenanjung Malaya. Nusantara pada masa awal Islamisasi di Asia Tenggara meliputi sebagian wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Penyebab Islamisasi di Asia Tenggara ialah adanya kegiatan perdagangan oleh pedagang dan bangsawan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Islamisasi di Asia Tenggara ditandai dengan berdirinya Kesultanan Perak pada akhir abad ke-7 Masehi atau awal abad ke-8 Masehi. Islamisasi kemudian berlanjut ke wilayah Malaysia dan Singapura pada abad ke-9 Masehi dan ke Kerajaan Patani pada abad ke-10 Masehi. Soal yang kedua yaitu coba sebutkan dan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi menjadi watak, karakteristik, dan ciri khas yang membedakan Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Watak dan karakteristik. Jawapan dari saya yaitu watak dan karakteristik Islam di Asia Tenggara sangat berbeda dengan penyebaran watak dan karakteristik Islam di Timur Tengah. Kerana penyebaran Islam di kawasan Timur Tengah dilakukan dengan cara perebutan kekuasaan atau yang biasa disebut dengan ekspansi, sehingga dikatakan bahawa penyebaran Islam dilakukan dengan peperangan yang penuh dengan kekerasan dan agresif. Inilah yang membedakannya. Adapun ciri khas disebabkan oleh adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membentuk dinamika Asia Tenggara yang sangat berbeda dengan Islam di Timur Tengah yang merupakan jantung dunia Islam maupun wilayah Afrika dan wilayah lainnya. Soal yang ketiga, berdasarkan narasi yang di nomor 2, coba apa yang sebenarnya terjadi menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Jawapan dari saya yaitu perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah yaitu yang pertama, asal muasal Islam di Nusantara adalah dari anak benua Hindia, bukan Persia atau Arabia. Yang kedua, Islam datang dari Arab. Dalam sumber Cina misalnya disebutkan bahawa pada perempatan ketika abad ke-7 Masehi, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemikiran Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Sedangkan soal nomor keempat, jelaskan pihak mana yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara.
Jawapan dari saya yaitu pengaruh Islam di Asia Tenggara. Yang berpengaruh adalah kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara seperti Kesultanan Melaka, Demak, Aceh, Banten dan Brunei menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di wilayah ini. Mereka tidak memimpin politik, tetapi juga pemimpin agama yang mendukung penyebaran Islam. Para penguasa Islam ini membangun masjid megah, memfasilitasi pendidikan Islam dan menjadi pelindung bagi ulama dan misionaris Islam. Dan soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima, Islam masuk ke Asia Tenggara dengan berbagai proses runtutan peristiwa bersejarah. Coba sebutkan dan jelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yaitu jawapan dari saya soal nomor terakhir, yaitu fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, kehadiran para pedagang Muslim pada tahun 7 sampai 12 Masehi. Fase pertama ini tidak ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Bukti yang cukup jelas mengenai hal ini baru diperoleh jauh kemudian, yakni pada permulaan abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Yang kedua, terbentuknya kerajaan Islam pada tahun 13 Masehi sampai Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Yang ketiga, perlembagaan Islam. Pada fase ini, sosialisasi Islam semakin tak terbendung lagi, masuk ke pusat-pusat kekuasaan, merembas sampai hampir ke seluruh wilayah. Hal ini tidak dapat bisa dilepaskan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.